Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat anak-anakku sekalian. Kembali kita bertemu pada pertemuan lanjutan. Di pertemuan kali ini Bapak ingin menyampaikan tentang materi lanjutan di minggu yang telah lalu. Di materi ini Bapak akan membahas tentang bagaimana cara mempertebal teks dan memiringkan teks serta memberi garis bawah pada teks serta mengcopy paste teks pada HTML. Apa tujuannya? Tujuannya agar kalian bisa mengetahui fungsi dari teks masing-masing dan cara mengaplikasikannya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang materi pada hari ini, mari ikuti video berikutnya. Terima kasih. Siang buat anak-anakku sekalian. Di pertemuan lanjutan setelah minggu lalu kita sudah melakukan praktikum 1 dengan nama file yang minggu lalu latihan 1. Kita coba lihat file yang minggu lalu. Di sini masih ada latihan 1 dan ini teks yang disimpan menggunakan HTML, sementara di sini kode scriptnya ya yang ada di dalam notepad atau ini adalah hasil pengetikan yang kita lakukan di notepad, sementara yang latihan 1 ini adalah setelah kita simpan dengan nama latihan 1 dengan kode HTML. Baik, kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan yang berikutnya, yaitu pertemuan hari ini. Nanti di bagian head titelnya kita rubah menjadi latihan 2. Kenapa demikian? Agar setiap pertemuan kita mempunyai kode teks sendiri-sendiri, karena setiap kali pertemuan kita akan menambahkan kode-kode yang akan kita praktekkan. Setelah kita ganti head titelnya menjadi latihan 2, kita akan masuk ke bagian SMP Gelora, karena yang akan kita rubah adalah pada teks SMP Gelora Depok. Nah, kita akan rubah yang pertama, kita akan menebalkan, memiringkan, serta memberi garis bawah, atau dalam bahasanya itu ada bold, ada italic, ada underline. Nah, sekarang untuk teks SMP kita akan pertebal atau kita sebut dengan pengisian bold. Caranya cukup mudah sekali, hanya kodenya saja yang harus kita ketahui. Kode teks untuk membuat atau menebalkan teks yaitu B atau bold. Caranya masukkan teksnya ke dalam kode ini, kemudian tulis huruf B, tutup lagi, kemudian di sini jangan lupa ditutup. Jangan lupa ditutup, kemudian garis miring B, seperti itu. Begitupun untuk teks Gelora, kita buka, kemudian masukkan huruf U atau I itu italic ya, kita tutup. Di bagian akhir teks Gelora kita tuliskan teksnya, kemudian tutup ya, tutup dengan garis miring kemudian I. Tidak berubah atau tidak berbeda dengan teks Depok, kita kasih underline atau garis bawah. Caranya buka huruf U, kemudian tutup, terus di bagian akhirnya jangan lupa masukkan penutupnya garis miring kemudian U dan tutup. Baik, untuk memudahkan kita dalam proses penyimpanan, sebaiknya setiap kali kita pertemuan kita simpan dengan menggunakan save as. Kita klik file, kita kasih save as ya. Ini kita kasih latihan 2. Yang pertama kita simpan dengan kode txt biar kita punya dokumen untuk setiap teks yang kita tuliskan. Kita save ya. Baru kemudian kita klik file, kemudian save as. Latihan 2 nya kita kasih kode pada bagian belakang titik HTML ya. Tujuan apa? Biar nanti kita punya ciri tersendiri. Kita simpan, save. Nah, kemudian baru kita lihat hasil dari pengetikan kode-kode tag yang ini B,
I dan U apakah akan mengalami perubahan atau tidak pada teks yang sudah kita buat ini. Coba kita lihat hasil penyimpanan kita tadi. Di sini sudah ada latihan 2. Nah, kita klik 2 kali, klik. Nah, dan inilah hasilnya. Ini ya head detailnya latihan 2, dan ini hasil penulisan yang tadi yaitu SMP dengan tebal, Gelora dengan miring, dan Depok dengan bergaris bawah. Selanjutnya, selain membuat teks seperti ini, kita akan menambahkan teks ini menjadi beberapa teks ya. Tentunya kita akan mengcopy. Nah, karena tampilan hasil copy dari Notepad ke hasil HTML biasanya berbeda. Kita buktikan. Anggaplah kita akan membuat teks SMP Gelora ini menjadi beberapa teks. Kita klik kanan di sini, kemudian pilih copy, kemudian letakkan di akhir, kita enter 2 kali, kemudian Ctrl V ya, Ctrl V, kemudian enter lagi 2 kali, Ctrl V. Nah, ini sudah ada 3 teks. Di sini kita lihat teksnya itu terpisah turun ke bawah. Apakah ketika nanti sudah masuk ke dalam web akan sama? Di sini kita akan berikan tanda supaya mudah dikenali. Yang pertama dengan angka 1, yang kedua dengan angka 2, yang ketiga dengan angka 3. Nah, kemudian kita simpan dengan cara memilih klik file, klik save ya. Setelah ini sudah kita klik file, kita save, kita kembali lagi ke browser. Kita buktikan di sini belum berubah. Sekarang kita coba refresh. Nah, setelah di refresh hasilnya seperti yang tadi saya katakan, dia tidak turun ke bawah, melainkan berjajar ke samping kanan dengan kode, dengan tanda SMP Gelora Depok 1, SMP Gelora Depok 2, SMP Gelora Depok 3. Nah, lalu bagaimana supaya teks ini bisa turun ke bawah? Karena kalau seperti ini kita akan agak kurang cocok rasanya. Nah, kalau kita turunkan ke bawah sepertinya akan jauh lebih menarik. Nah, oke, kita akan turunkan ke bawah dan kita masukkan kodenya. Cukup mudah untuk bisa membuat teks ini berjajar ke bawah atau turun ke bawah hanya dengan menambahkan huruf P. Ya, ini tidak perlu ditutup. Kita kasih di sini, di setiap sisinya P. Kemudian di sini juga kita kasih huruf P. Nah, setelah ini sudah kita masukkan, untuk posisi ini boleh di tengah di sini ya, boleh di tempat semula tadi di awal, boleh itu di mana saja, yang penting jangan di bawah kata center atau body atau kata HTML, karena itu sudah di luar dari body. Oke, selanjutnya kita akan klik file, kemudian kita save ya, kita klik file, kita save. Apakah akan berubah atau tidak? Di sini kita masuk ke sini, kita refresh. Nah, sudah berhasil. Tadi awalnya tidak seperti ini, berjajar ke kanan, sekarang sudah turun ke bawah karena kita sudah memberikan kode paragraf, begitu ya. Saya rasa kita sudah bisa merubah teks yang berawal tadi seperti biasa, sekarang sudah bisa kita tebalkan, kita miringkan, kita copy, kita turunkan ke bawah teksnya ya. Kita sedikit-sedikit terlebih dahulu, mungkin ini saja dulu yang akan saya sampaikan di pertemuan kedua, supaya kalian bisa hafal setiap kode-kode yang saya berikan. Oke, selamat mengerjakan dan terus tetap semangat untuk belajar dan terus belajar.